ketiga, apa nama di Palembang yang didirikan pada tahun 1984 dan menyimpan koleksi sejarah tersebut? Palembang. Apa nama museum di Palembang yang didirikan pada tahun 1984 dan menyimpan koleksi sejarah Kesultanan Palembang? Jawabannya Muslim Sultan Mahmud Baharudin II. Soal keempat, pada tahun berapa Museum Tekstil di Jakarta didirikan? Pada tahun berapa Museum Tekstil di Jakarta didirikan? Berdulai. Jawabannya adalah 1956. Soal kelima, apa nama kebijakan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola museum secara mandiri? Apa nama kebijakan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola museum secara mandiri? Berdulai tidak ada yang bisa menjawab. Jawabannya otonomi daerah. Soal ke-6, siapa yang pertama kali menemukan fosil manusia purba di Trinidad? Siapa yang pertama kali menemukan fosil manusia purba di Trinidad? Ya, 100 untuk berdoa. Siapa pendiri Nahdlatul Ulama? Siapa pendiri Nahdlatul Ulama? Berdulai. Jawabannya Kiai Haji Hasyim Ishaq. Mohon pada dulu membaca. Ini untuk ibu yang punya pertanyaan lagi, kan tidak dipotong juga ya. Bisa dijawab ya. Jangan dijaga siapa tahu mungkin anak-anak dilakukan itu jawaban benar. Karena sama jawab saja. Karena juga tidak dipotong. Jangan lakukan dulu. Kalau mungkin yang Anda salah, ya itu dijawab. Jangan dibiarkan begitu saja soalnya. Oke, lanjut. Soal ke-8, siapa pemimpin utama dalam pertemuan Surabaya 10 November 1945? Siapa pemimpin utama dalam pertemuan Surabaya 10 November 1945? Bung Tomo. Ya, 100 untuk kedua. Soal ke-9, apa nama upacara adat Bali yang dilakukan untuk menyucikan bayi? Apa nama upacara adat Bali yang dilakukan untuk menyucikan bayi? Berdulai. Jawabannya upacara kampus umum. Soal ke-10, sebutkan nama makanan khas dari Jawa Tengah yang berbahan dasar tempe dan santan. Sebutkan nama makanan khas dari Jawa Tengah yang berbahan dasar tempe dan santan. Berikut lain tidak ada.
Baik, saya membacakan tempe di sini di mana ya? Sering kan? Soal berikutnya adalah soal penangkar operator soal ke-11 kode A11. Alat ini merupakan alat perburuan dari masa Paleolitik. Apakah nama koleksi Museum Nasional ini? Alat ini merupakan alat perburuan dari masa Paleolitik. Apakah nama koleksi Museum Nasional ini? Salah, boleh. Jawaban kapak dengan Soal terakhir untuk berdoa kode A12. Nama pahlawan nasional ini. boleh. Jawabannya Kiai Haji Zainal Mustafa. Perolehan sementara baik, kita lanjut ke soal wajib untuk B. Soal masih dalam segel dan akan segera dibuka. Konsentrasi soal pertama. Dokuritsu Jumbi Osakai adalah nama lain dari Dokuritsu Jumbi Osakai adalah nama lain dari Kedua, PPUPKI. sekarang kedua, dan saya kurang 30. Dan saya kurang 30. soal kedua. Di provinsi manakah lokasi Museum Perjuangan Bukit Barisan? Di provinsi manakah lokasi Museum Perjuangan Bukit Barisan? Bali. Salah, boleh. Kedua, Sumatera Utara. 170. Soal ketiga, siapakah ketua panitia kecil pada sidang BPUPKI? Siapakah ketua panitia kecil pada sidang BPUPKI? Kedua, Soekarno. salah. Kedua, 250. Soal keempat, apakah nama pemerintah sipil Belanda yang memboncengin tentara sebelum kembali ke Indonesia setelah proklamasi? A.
lain berikutnya Ninja. 100 untuk berikutnya. Soal kelima, berapakah jumlah provinsi di Indonesia yang ditetapkan pada sidang PPKI kedua? Berapakah jumlah provinsi di Indonesia yang ditetapkan pada sidang PPKI kedua? Salah. Berikutnya. Berikutnya. Salah. Jawabannya adalah 8 provinsi. D. Dikurangi. Soal pertama, sikapkah yang dimandatkan oleh Presiden Soekarno untuk mengamankan dan memulihkan ketertiban dan stabilitas negara dalam Super Semar Surat Perintah 11 Maret? Siapakah yang diperintahkan oleh Presiden Soekarno untuk mengamankan dan memulihkan ketertiban dan stabilitas negara dalam Super Semar Surat Perintah 11 Maret? Berikutnya. Soeharto. 100 untuk kedua. Soal ke-7, proses Islamisasi di Sulawesi Selatan didukung oleh perang balik atau dikenal dengan sebutan titik-titik. Proses Islamisasi di Sulawesi Selatan didukung oleh perang balik atau dikenal dengan sebutan titik-titik. Berikutnya. Tidak ada. Jawabannya 1 dari Soal ke-8, tahun 2012 UNESCO menobatkan tas tradisional asal Papua menjadi warisan budaya dunia tak benda yang disebut titik-titik. Tahun 2012 UNESCO menempatkan tas tradisional asal Papua menjadi warisan budaya dunia tak benda yang disebut titik-titik. Berikutnya. Kedua. Roket. 100 untuk kedua. Soal ke-9, siapakah pencipta lagu nasional berjudul Satu Nusa Satu Bangsa? Siapakah pencipta lagu nasional berjudul Satu Nusa Satu Bangsa? Berikutnya. Kedua. Libertiman. 100 untuk kedua. Soal ke-10, lagu daerah berjudul Onina Niteke berasal dari provinsi mana? Lagu daerah berjudul Onina Niteke berasal dari provinsi mana? Salah. Berikutnya. Berikutnya. Sulawesi Utara. Onina Niteke Sulawesi Utara atau Gorontalo. Baik, soal berikutnya adalah soal gambar kode A47. Apakah nama koleksi Museum Nasional ini? Apakah nama koleksi Museum Nasional ini? Berikutnya.
Jawabannya Barongsong Rumah Ruh. Soal terakhir untuk urut B kode 48. Siapakah nama pahlawan nasional ini? Salah, dan kepada saya ingatkan untuk pertanyaan wajib ini ketua DPD belum bicara, kecuali Bapak Anggota pendamping diri kanan bisa jawab. Saya ingatkan untuk pertanyaan wajib ini yang berhak jawab itu belum bicara, tolong diingat dulu. Jadi Republik orang ini mohon diperhatikan penambahan ini karena kita sudah sepakati dalam jawaban. Jadi untuk pertanyaan wajib itu yang berhak menjawab itu ketua DPD yang bicara, kecuali Bapak Anggota pendamping kita silakan jawab. Jadi kembali sekali lagi untuk pertanyaan wajib misalnya itu dicek. Mohon dijawab karena tidak hukum wajib. Nanti siapa tahu ini dihantar kalian itu punya ragu atau mungkin ada seperti itu. Tapi yang berhak menjawab itu adalah juru bicara yang ada. Kalau ingat ya, terima kasih. Skor sebentar. Oh, itu jangan lupa karena mungkin ada ini berbaca kebaca soal mungkin kita tidak maaf yang benar itu Profesor Dr. Mr. Sutomo. Itu jawabannya. Itu pertanyaan yang ketiga ya. Siapa ketua komite penasihat PKI? Jawabannya Profesor Dr. Mr. Sutomo. Tadi tidak bisa. Iya, skor sebentar. Sekali lagi untuk pertanyaan wajib mohon juru bicara untuk diingatkan. Ini diuji menentukan lepas semangat aja semangat. Tolong banyak diingatkan dan yang berhak menjawab itu bicara dari tengah. Bisa dengar tidak bisa? Bisa. Baik, ini sudah membuka angka soal wajib untuk urut C. Sudah siap? Konsentrasi ya. Nanti jawabnya suaranya ya. Soal nomor 1.
Pada tahun berapa Museum Timah Indonesia didirikan? Dimulai. Waktunya habis, jawabannya adalah 1958. Soal kedua, gedung Museum Perumusan Naskah Proklamasi dulunya digunakan sebagai kediaman seorang perwira tinggi Jepang. Siapakah namanya? Gedung Museum Perumusan Naskah Proklamasi dulunya digunakan sebagai kediaman seorang perwira tinggi Jepang. Siapakah namanya? Dimulai. Laksanakan menanda. Ya, 172. Soal ketiga, apa arti nama Balai Kirti pada Museum Kepresidenan Balai Kirti? Apa arti nama Balai Kirti pada Museum Kepresidenan Balai Kirti? Dimulai. Tidak ada jawabannya tempat kemuliaan dan kejayaan. Soal keempat, apa nama surat kabar tertua di Indonesia yang turut dipamerkan di Museum Penerangan? Apa nama surat kabar tertua di Indonesia yang turut dipamerkan di Museum Penerangan? Dimulai. Ya, jawabannya Medan Indrayani. Soal kelima, apa nama masjid yang menjadi cagar budaya di Kota Demak, Jawa Tengah? Apa nama masjid yang menjadi cagar budaya di Kota Demak, Jawa Tengah? Ya, sepakat kita dengan berdiri dengan 177. Soal keenam, apa nama seni lukis Hans Widodara yang menggambarkan cerita Ramayana? Apa nama seni lukis Hans Widodara yang menggambarkan cerita Ramayana? Dimulai. Habis waktunya. Itu jawabannya. Soal ketujuh, apa nama prasasti yang menyebutkan pemindahan pusat pemerintahan dari Mataram ke Jawa Timur? Apa nama prasasti yang menyebutkan pemindahan pusat pemerintahan dari Mataram ke Jawa Timur? Dimulai. Jawabannya prasasti Tanjung Badan. Itu jawabannya. Soal ke-8, apa nama surat kabar yang diterbitkan oleh Budi Utomo? Apa nama surat kabar yang diterbitkan oleh Budi Utomo? Dimulai. Waktu habis, jawabannya guru desa.
Soal ke-9. Siapa nama tokoh yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia? Siapa nama tokoh yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia? Waktu lalu soal yang paling mudah menurut saya di pengadilan negeri saja Bapak Koperasi itu bukan tadi sudah dikatakan sebentar lagi kan atau untuk konsentrasi yang kita sudah lama gitu dan kita semangat dan konsentrasi. Oke. Ya, soal ke-10 konsentrasi ya. Soal ke-10, apa jenis wayang yang berasal dari Betawi? Apa jenis wayang yang berasal dari Betawi? Regulasi waktu habis wayang golek belum pernah dengar ya itu kan wayang golek. Soal berikutnya adalah soal kode A37. A37. Apakah nama koleksi Museum Nasional ini? Regulasi waktu habis jawabannya terakhir. Soal terakhir untuk C, kode A38. Siapa nama nasional ini? Regulasi jawabannya biasa kita berdiri di kelas dulu kan sini kita juga waktu SD itu SD nama-nama itu sering dibaca di kelas kedua. Iya, sambil ini soalnya sementara. Perolehan sementara Republik 750, Republik minus 100, Republik poin 50, Republik minus 100, dan Republik poin 100. Reguler soalnya masih tidak Reguler konsentrasi ya. Soal pertama, di kota manakah Museum Pos Indonesia berada? salah. Reguler tidak bisa menjawab. Jawabannya Bandung. Soal kedua, gedung Museum Bank Indonesia sebelumnya digunakan sebagai kantor apa? Gedung Museum Bank Indonesia
sebelumnya digunakan sebagai traktor apa? Regulasi. Jawabannya kantor Javas Bank. Soal nomor 3, di kota manakah Museum Timah Indonesia berada? Di kota manakah Museum Timah Indonesia berada? Regulasi. Mungkin Anda bisa menjawab regulasi. Jawabannya Pangkal Pinang. Soal keempat, pada tahun berapa Museum Negeri Sumatera Utara diresmikan? Pada tahun berapa Museum Negeri Sumatera Utara diresmikan? Regulasi. Pada tahun 1982. Soal kelima, sebutkan nama manusia purba yang ditemukan di Ngandong, Blora. Sebutkan nama manusia purba yang ditemukan di Ngandong, Blora. Homo soloensis. Ya, 100 untuk regulasi. Soal keenam, apa arti nama Megathropus paleojavanicus? Apa arti nama Megathropus paleojavanicus? Regulasi. Tidak. Ada komentar. Jawabannya manusia raksasa Jawa. Kembali. Soal kelima, apa fungsi utama dan berundang pada zaman Neolitikum? Regulasi. Waktu habis. Jawabannya tempat pembicaraan. Iya. Soal ke-8, apa nama sarkofagus yang ditemukan di Bali? Apa nama sarkofagus yang ditemukan di Bali? Regulasi. Waktu habis. Jawabannya Betty Kubur. Soal ke-9, sebutkan nama situs bersejarah yang terletak di Kabupaten Sidoarjo dan menjadi pusat peradaban zaman Majapahit. Sebutkan nama situs bersejarah yang terletak di Kabupaten Sidoarjo dan menjadi pusat peradaban zaman Majapahit. Adik, usah sini. Alamin suaranya ini lagi live. Regulasi. Mungkin Anda bisa menjawab. Baik, jawabannya situs Tropua. Soal ke-10, sebutkan nama pahlawan nasional yang berjuang melawan kolonial Belanda di Kalimantan Selatan. Sebutkan nama pahlawan nasional yang berjuang melawan kolonial Belanda di Kalimantan
Soekarno. Salah, mulai bisa jawab. Waktu habis jawabannya Pangeran Antasari. Itu jawabannya. Soal berikutnya adalah soal tergambar, perhatikan layar. Kode A21. A21. Apakah nama koleksi ini yang merupakan buku peringatan dari perjanjian antara Raja Sunda? Apakah nama koleksi ini yang merupakan buku peringatan dari perjanjian antara Raja Sunda? Regular. Regular. Prasasti Gubernur satu. Satu. Jawaban yang benar adalah Padra. Jadi sekali lagi jawaban yang benar itu Padra. Soal terakhir untuk kode. Kode A. Regular. Baik. Soal terakhir untuk kode. Kode A2. Siapakah nama pahlawan nasional ini? Regular. Waktu habis jawabannya Sultan Syahrir. Tidak. Perolehan sebentar. Perolehan nilai sementara Regu A 700, Regu B minus 100, Regu C 50, Regu D kosong, dan Regu E 100. Baik, soal berikutnya untuk Regu E, soal wajib untuk Regu E, kita buat sama-sama amplopnya. Konsentrasi Regu E, ingatkan baik-baik soalnya. Soal pertama. Pada tahun berapa Museum Pos Indonesia diresmikan? Pada tahun berapa Museum Pos Indonesia diresmikan? Regular. Mungkin Anda bisa menjawab. Jawabannya benar 1931. Tidak. Soal kedua. Apa jenis kain tradisional yang dipamerkan di Museum Negeri Sumatera Utara? Apa jenis kain tradisional yang dipamerkan di Museum Negeri Sumatera Utara? Berarti Salah. Regular. Jawabannya ulos. Ya, ulos. Kenapa ya? Soal ketiga. Di daerah mana lokasi Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia? Di daerah mana lokasi Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia?
Lagu lain? Tidak ada yang menjawab. Jawabannya Bogor, Jawa Barat. Soal keempat, apa nama prasasti tertua yang menunjukkan keberadaan kerajaan Brunei? Apa nama prasasti tertua yang menunjukkan keberadaan kerajaan Brunei? Lagu lain? Jawabannya prasasti Jumpa. Prasasti Jumpa. Soal kelima, siapa partai terkenal dari Majapahit yang menyatukan Nusantara? Siapa partai terkenal dari Majapahit yang menyatukan Nusantara? Berarti Gajah Mada. Ya, 100 untuk Soal keenam, ilmu yang mempelajari tentang masa lalu melalui peninggalan-peninggalannya disebut ilmu. Ilmu yang mempelajari tentang masa lalu melalui peninggalan-peninggalannya disebut ilmu apa? lagu lain? Jawabannya ilmu arkeologi. Soal ketujuh, apa kayu tradisional yang berasal dari Sumatera Barat dan digunakan dalam acara adat? Apa kayu tradisional yang berasal dari Sumatera Barat dan digunakan dalam acara adat? Lagu lain? Jawabannya kain songket dengan cabang. Soal ke-8, sebutkan makanan khas Maluku yang berbahan dasar sagu dan ikan. Sebutkan makanan khas Maluku yang berbahan dasar sagu dan ikan. Tempuru. Salah. Lagu lain? Lagu ini? Sinomi. Apa? Sinomi. Salah. Lagu B dikurangi 50. Jawabannya benar papeda. Soal ke-9, konsentrasi. Sebentar. B dikurangi 50. Sudah. Lanjut. Soal ke-9, apa nama tarian daerah yang berasal dari Kalimantan Timur dan melibatkan gerakan seperti burung? Apa nama tarian daerah yang berasal dari Kalimantan Timur dan melibatkan gerakan seperti burung? Lagu lain? Jawabannya tari Engkang. Soal ke-10, apa jenis tarian tradisional dari Bali yang menggambarkan pertempuran antara kebaikan dan kejahatan? Apa jenis tarian tradisional dari Bali yang menggambarkan pertempuran antara kebaikan dan kejahatan? Lagu lain? Hah? Tari kecap. Salah.
doa dikurangi dengan guru jawabannya tadi barok. Soal berikutnya adalah soal gambar. Kode A39. Koleksi Museum Nasional ini seringkali ditempatkan di atas rumah Raja-Raja Batak abad ke-19. Apakah nama koleksi ini? Bermulai waktu tadi jawabannya manut. Soal terakhir untuk berikut G. Kode A40. Siapakah nama pahlawan nasional ini? Bermulai ya, jawabannya Dr. S.R. Taufik. Baik, perolehan sementara. Perolehan nilai sementara untuk kedua 650, Rebu B 100, minus 150, Rebu C 50, Rebu D kosong, dan Rebu E 200. Masih tersisa 2 amplop untuk soal benar salah. Silakan dipilih. 1, 2. Baik, berarti ada soal keempat yang kita bacakan untuk babak benar salah. Baik, aturannya masih sama dengan yang tadi. Jadi saya akan membacakan 2 kali soalnya. Setelah itu setelah ada 1, 2, 3 baru diangkat secara lengkap ya. Dan yang mengangkat papan B atau S itu adalah juru bicara. Oke? Kelima itu wajib mengangkat papan. Dari mengangkat adalah juru bicara. Oke, baik, kita mulai soal museum pertama di Indonesia yang didirikan pada masa penjajahan Belanda adalah Batavia Genootschap van Kunst en Wetenschap. Museum pertama di Indonesia yang didirikan pada masa penjajahan Belanda adalah Batavia Genootschap van Kunst en Wetenschap. Benar atau salah? 1, 2, 3. A, B, D, E 100. Soal kedua, salah satu misi revisi
Soal ketiga. Gelar akademik yang diberikan kepada lulusan Sofia adalah Dokter Indonesia. Gelar akademik yang diberikan kepada lulusan Sofia adalah Dokter Indonesia. Benar atau salah? 1, 2, 3. B, C, D 100. Soal keempat. Semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah Ingasa Sutulada, Ingmadia Manungasa, Tuturi Handayani. Arti dari Tuturi Handayani adalah di depan menjadi teladan. Semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah Ingasa Sutulada, Ingmadia Manungasa, Tuturi Handayani. Arti dari Tuturi Handayani adalah di depan menjadi teladan. Benar atau salah? 1, 2, 3. Jadi dari A, B, C, D, E tidak ada jawaban dengan kesusahan. Soal kelima. Nama benteng yang terletak di kota Makassar dan menjadi cagar budaya adalah Benteng Malboro. Nama benteng yang terletak di kota Makassar dan menjadi cagar budaya adalah Benteng Malboro. Benar atau salah? 1, 2, 3. Kedua 100. Ini benteng sering saya bilang nama bentengnya Rotterdam, dekat pantai. Soal ke-6. Ya, betul. Nama upacara Toraja yang dilakukan untuk menghormati leluhur adalah Rambu Solo. Nama upacara adat Toraja yang dilakukan untuk menghormati leluhur adalah Rambu Solo. Benar atau salah? 1, 2, 3. A, C, D 100. Soal ke-7. Terdapat 4 kajian dalam arkeologi di Indonesia, yaitu arkeologi prasejarah, arkeologi klasik, arkeologi Islam, dan arkeologi Hindu-Buddha. Terdapat 4 kajian dalam arkeologi di Indonesia, yaitu arkeologi prasejarah, arkeologi klasik, arkeologi Islam, dan arkeologi Hindu-Buddha. Benar atau salah? 1, 2, 3. B dan D 100. Soal ke-8. Museum Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, didirikan di Pematang Siantar pada tahun 1939. Museum Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, didirikan di Pematang Siantar pada tahun 1939. Benar atau salah? 1, 2, 3. A, B, C, dan E 100. Soal ke-9. Yang mengusulkan penggunaan kata proklamasi dalam naskah proklamasi adalah Insinyur Soekarno. Yang mengusulkan penggunaan kata proklamasi dalam naskah proklamasi adalah Insinyur Soekarno. Benar atau salah? 1, 2, 3. Regular B, C, D, dan E tidak dapat jawaban. Saya dengar salah. Karena yang mencoba ini supaya menjadi referensi Ahmad Syukri.
Ya, nol nilainya. Nol semua. Soal ke-10. Koleksi kereta kencana milik Kerajaan Jawa terletak di Museum Pulau Warman. Koleksi kereta kencana milik Kerajaan Jawa terletak di Museum Pulau Warman. Benar atau salah? 1, 2, 3. Regular 100. Soal ke-11. Tokoh yang berperan dalam pengelolaan museum pada masa Hindia Belanda adalah F.C. Wilson. Tokoh yang berperan dalam pengelolaan museum pada masa Hindia Belanda adalah F.C. Wilson. Benar atau salah? 1, 2, 3. B, C dan D 100. Soal ke-12. Nama Museum Sangrila Utama digunakan karena terinspirasi dari tokoh Sangrila Utama yang menjadi pendiri kerajaan Singapura. Nama Museum Sangrila Utama digunakan karena terinspirasi dari tokoh Sangrila Utama yang menjadi pendiri kerajaan Singapura. Benar atau salah? 1, 2, 3. D dan E 100. Soal terakhir untuk soal benar salah. Tujuan utama dari Museum Bahari adalah melestarikan sejarah dan kekayaan dirgantara Indonesia. Tujuan utama dari Museum Bahari adalah melestarikan sejarah dan kekayaan dirgantara Indonesia. Benar atau salah? 1, 2, 3. Regular B, C, D dan E masuk kategori Ya, baik, kita nantikan perolehan nilai sementara dan saat lagi kita akan mengikuti babak rebutan. Silakan juri, kita pilih dulu amplop soal untuk babak rebutan. Kita tes dulu belnya ya, bel dengan pink reklam. Silakan bel dan pink. Pinknya? Pink. Regu B. Pink. Oke. Regu C. Regu D. Regu E. Oke. Kami ingatkan kembali untuk babak rebutan ini, saya hanya kepada 1 kali soalnya. Kemudian jika dirasakan bisa menjawab, silakan pencet bel. Kemudian tunggu diperintahkan oleh dewan juri, baru ambil mic jawab. Dan yang menjawab boleh siapapun, tidak harus juri bicara. Pendamping ini kanan juga boleh. Oke, sudah paham ya? Lanjut. tersisa 2, 4 dan 5. Huruf A, 4. huruf B, 4. huruf C, 5. Huruf D, 5. Huruf C, 5. Berarti 5. Kita akan buka amplop soal rebutan dengan kode 5. Tangan siapkan di bel. Konsentrasi. Soal pertama. Apa nama museum yang terletak di Monas dan menyimpan diorama sejarah? waktu bagus. Jawabannya Museum Sejarah Nasional. Soal kedua. Di kota manakah
Museum Perumusan Naskah Proklamasi berada. Kedua, Jakarta. 100 untuk kedua. Soal ketiga, sebutkan peraturan pemerintah nomor berapa yang mengatur tentang registrasi nasional dan cagar budaya. Waktu habis. PP nomor 1 tahun 2022. Soal keempat, apakah nama koleksi Museum Nasional Indonesia yang berupa arca dari bahan perunggu? Angka Budi Bandara. Ya, 100 untuk kedua. Soal nomor 5, apa bentuk tulisan kedua yang ditemukan? Waktu habis. Jawabannya tulisan paku. Itu jawabannya. Soal nomor 6, sebutkan nama benteng yang terletak di Kota Makassar dan menjadi cagar budaya. Kedua. Iya dong, kan juga ditanya. Itu anak-anak gitu ya. 100 untuk kedua. Soal ke-7, siapakah pendiri kerajaan Singosari? Waktu habis. Jawabannya temannya kecilnya siapa ya? Kenarok. Suaminya dia Kenaro. Ayo betul. Soal ke-8, apa semboyan lengkap dari Bhinneka Tunggal Ika? Dikucil. Salah. Bhinneka Tunggal Ika katakan dasar Makrama. Yang diminta semboyan lengkapnya bukan artinya ya. Soal ke-9, Minus 50 untuk dikucil. pada tanggal berapakah ditetapkannya hari lahir Pancasila? Rekomen. 13 Agustus. Salah. Sudah tidak dimakan. C Rekomen oleh 50. Sama poin Jawabannya 1 Juni 1945. Soal terakhir untuk babak rebutan ke-4. Apa nama tradisi Bali yang dilakukan sebagai prosesi pembakaran najis? Salah. Kebakaran lain nabe upacara nabe. Kalau Allah itu kan sebenarnya Baik, peroleh akhir untuk ke-4 kita lanjutkan saat ini. dan sudah dikurangi 50. Dan oke.
Nakare. C sama E sama dengan nilainya. Baiklah, karena C dan E memiliki skor yang sama, maka kita akan masih di proses. Ya. C sama C sama E ya, sama nilainya C sama E. Ya, setelah di proses dengan juri tim slot, nilai terakhir untuk grup keempat adalah regular 1550, reguler dengan nilai 300, reguler dengan nilai 500, reguler 650, dan reguler 600. Berarti yang lolos ke babak berikutnya adalah regu A dan regu D. Selamat. Selamat untuk berdoa dari PPM 1 Kota Bima dan regu D. Dari PPM 9 Kota Bima akan maju ke babak semifinal.